Apocalypse. Siapapun yang bertemu iblis juga ketakutan, tetapi orang ini sebaliknya. Dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan mengaduk-aduk sebentar. Mengambil sebuah obat mujarab kuning. Melihat itu mata iblis bunga itu berbinar dan ingin sekali menelannya. Pil ini dapat membantunya berkultivasi dan berubah menjadi manusia. Lihatlah pengemis muda ini. Tapi sebenarnya usianya lebih tua dari iblis itu. Sebelum dia adalah Tian Peng Yuan Shuai. Karena dia melakukan kejahatan keji, dia dibuang ke dunia sebagai pengemis. Di sini dia benar-benar tidak dapat mengulangi pelanggaran lagi. Semakin kotor penampilan dirinya, semakin kuat kekuatan sihirnya. Jadi selama 100 tahun dia tidak mandi. Dia selalu ingin kembali ke surga. Ini hanya terjadi ketika buku jasa jatuh ke bumi didokumentasikan dengan baik. Fakta bahwa dia barusan memberi iblis bunga pil itu tidak dihitung sebagai jasa. Tian Bang melihat buku catatan yang begitu tebal dan sangat sedih. Karena salah satu aturannya adalah jangan berbaring di tempat tidur yang tinggi. Oleh karena itu, rumahnya adalah halaman jerami di pinggir jalan. Dia menganggap udara sebagai selimut dan bumi sebagai tempat tidur. Siapapun yang lewat juga akan lari karena bau tidak mandi dalam waktu lama. Hanya ada Nona Gao yang tidak membencinya. Dia juga memasukkan 2 koin dan permen ke dalam mangkuknya. Tian Bang tidak mengatakan terima kasih. Tapi meraih tangannya Gao, membuat dia sangat ketakutan. Pelayan di sebelah memarahi tanpa henti. Ternyata orang yang dia tangkap bukanlah Gao, melainkan anak laki-laki yang jatuh di sampingnya. Setelah membantu bocah itu berdiri, dia juga memberinya permen. Tian Bang juga tidak peduli dengan hinaan orang. Dia hanya peduli dengan prestasinya. Melihat apa yang ditulis di buku tadi. Dia tertawa terbahak-bahak. Nona Gao baru berjalan sebentar, lalu sekelompok orang datang. Master Tao menunjukkan kepada orang-orang monster yang baru saja dia tangkap. Cupat Kai juga pergi untuk melihat. Di kandang itu bukan iblis, tetapi Feng Tu yang jaga di gunung terdekat. Malam itu, dia menyelinap ke ruangan Feng Tu terkunci. Dan mendengar bahwa gunung yang dijaga baru-baru ini memiliki banyak aura iblis. Tao menyiapkan medan perang untuk menangkap iblis yang dekat-dekat situ, tetapi yang ditangkap adalah Feng Tu penjaganya. Cupat Kai selamatkan dianya. Di sisi lain, di dalam gua, ada seorang gadis berbaju biru yang disedot energi spiritual oleh setan. Cupat Kai mendengar daratan membicarakan tempat ini dan segera mengikuti energi iblis untuk menemukannya. Dia dengan cepat bereskan iblis. Ketika dia melihat gadis itu, segera menyadari bahwa ini adalah Nona Gao yang tadi memberikan uang kepadanya. Setelah menyelamatkannya, Cupat Kai tidak tahu di mana rumahnya, jadi dia membawanya ke hutan. Tian Bang tiba-tiba menemukan bahwa tanda lahir di tangan Gao mengandung energi yang kuat. Tidak hanya dapat berkecambah benih, tetapi juga membuatnya berbuah. Di pagi hari Gao terbangun. Lihatlah pria di sebelahnya bertelanjang dada. Dia pikir dia dianiaya, jadi dia melemparkan mangkuk ke arahnya. Tin Bong terbangun kesakitan dan dengan cepat menjelaskan. Gao tahu bahwa Tian Bang menyelamatkan hidupnya. Jadi dia membelikannya sepasang sepatu. Tapi Cupat Kai tidak menyukainya dan segera kasih ke pengemis di sampingnya. Kemudian dia membuka buku prestasi lagi. Akhirnya, buku itu udah ditulis semua. Tapi dalam sekejap mata, semuanya hilang. Tin Bong buru-buru keluar dari pikirannya untuk mencari Kaisar Giok untuk diinterogasi. Tetapi Kaisar menjawab bahwa buku jasa memiliki 7749. Dia baru menyelesaikan 1 buku. Tin Bong tanpa daya kembali untuk mengumpulkan kebajikan. Tetapi pada saat dia akan pergi, hari sudah gelap dan dia dibawa kembali ke Istana Gao. Tian Bang menatap buku catatan kosong itu dengan marah. Tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian garu bercahaya menandakan kehadiran iblis di dekatnya. Dia buru-buru berlari keluar, yang mengharapkan Gao untuk memimpin pelayan datang. Di belakang adalah sepupunya. Dan burung di kandangnya adalah iblis ya. Tian Bang ingin keluar untuk membunuhnya. Diseret oleh pelayan Gao untuk mandi. Tian Bang berbaring di bak mandi tidak tahu harus berbuat apa. Harus bahagia atau sedih pada akhirnya. Kekuatan sihirnya juga berkurang lebih dari setengahnya di lumpur. Keesokan harinya, Tin Bong berpakaian rapi. Sekarang juga tidak ada cara untuk mengalahkan iblis di Istana Gao. Jadi dia pergi ke toko artefak untuk menemukan senjata ajaib untuk menghancurkannya. Tepat pada saat ini, dia melihat Tao lagi yerang iblis di luar.
Karena mendengar bahwa seorang pria sedang mandi ketika dia tiba-tiba berubah menjadi darah. Setelah berdoa sebentar, Tao mengeluarkan satu kura-kura. Tapi itu tidak sepele, itu adalah iblis yang beracun. Cepat Kai Tianbang mengamati semuanya dan tiba-tiba mendapat ide. Dia mengikuti Tao ke gunung yang menyegel kura-kura. Setelah dia pergi, dia bergegas menggali dan membawa kembali kura-kura pulang. Dan meletakkannya di bawah bantal sepupu Gao. Pada saat ini, Gao lewat dan Cepat Kai Tianbang mengundangnya untuk menonton pertunjukan bersamanya. King Fujing berubah menjadi bentuk manusia. Begitu dia melihat gadis iblis Liu Enhi di dalam sangkar burung, dia takut untuk mundur. Liu Su berubah dan berpikir di dalam adalah sepupu Gao. Tarik selimut dengan lembut. Gao dengan polos membuka matanya untuk mengamati semuanya. Seolah-olah mempelajari pengetahuan baru. Semuanya seperti yang diharapkan oleh Tianbang. Dua iblis bertarung sampai luka parah. Pengganti si digigit oleh kura-kura, dan dia dibakar olehnya. Kemudian kura-kura King Fujing sekali lagi berubah menjadi kura-kura. Melihat itu, Cao Tuilan berlari untuk melihat harta karun yang aneh ini. Pada saat itu, seberkas cahaya melesat ke tubuh King Fujing. Itu menjulurkan kepalanya dan menggigitnya. Tao berasal dan berkata, orang yang digigit kura-kura juga sulit diselamatkan. Bagaimana hal-hal ini menyulitkan Tianbang? Dia membawa ikan naga 5 warna ke Laut Utara sebagai ganti jiwa Gao. Ketika dia bangun, dia mengagumi Tianbang. Dia memainkan sitar untuknya, dan menggunakan kekuatannya membuat bunga jadi berbunga. Tianbang tahu bahwa cinta antara manusia dan peri tidak memiliki akhir yang bahagia. Jadi berpura-pura tidak mengerti. Bahkan jika Gao menggunakan metode yang berbeda, dia tidak peduli. Gao patah hati duduk di tepi danau melihat bunga meratap. Tepat ketika Tao lewat, dia mendengar. Dia memberinya gelang. Mengatakan bahwa jika Cepat Kai Tianbang memakainya, dia akan langsung jatuh cinta padanya. Tianbang tidak waspada terhadap Gao. Segera setelah dia memakai gelang, matanya tiba-tiba menjadi gelap, dia mengaku padanya. Tapi pengakuan mendadak ini, itu juga tidak membuat Gao merasa normal. Keluarga Gao dengan cepat memukul gong dan genderang, dan mengadakan upacara pernikahan untuk keduanya. Tapi ketika mereka berdua hendak beribadah, iblis mulai muncul di mana-mana. Mereka dipimpin oleh Tongqi, musuhnya. Tao juga tidak bisa menghindari terlibat. Ketika dia memimpin murid-muridnya turun gunung untuk berlatih, dia ditangkap oleh kaki tangan Tongqi. Sepanjang Tongqi menggunakan kehidupan murid-muridnya untuk menangkapnya, menyebabkan kura-kura menggigit Gao. Dia tahu pasti bahwa Cepat Kai akan menemukan peri untuk membantunya. Dengan demikian, di tubuh Gao, akan ada cukup energi spiritual, iblis, dan peri. Ini adalah kunci untuk membantu Tongqi mengalahkan Tianbang. Apalagi sekarang Tianbang terpesona dengan pikirannya, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk menculik Gao. Setan-setan itu menyerbu ke istana Gao dan membawanya pergi. Dan tanpa sengaja merusak gelang Tianbang. Dia segera sadar kembali dan bergegas mengejarnya. Namun tak disangka, mereka diserang dalam penyergapan dalam sekejap. Di pagi hari, orang-orang di kota meninggal dan terluka tak terhitung jumlahnya. Gao saat ini tersedot semua energi dengan Kaye, rambutnya menjadi putih. Ketika dia mengira dia telah menjadi dunia yang tiada taranya, Tin Bong muncul. Dia membunuh semua iblis sepanjang jalan di sini. Noda darah di sekujur tubuhnya. Sepanjang Tongqi berpikir Cepat Kai akan mati. Tapi bagi Gao, pria di depannya ini seperti dewa perang. Tidak peduli gerakan apa yang dia buat, Gao tidak sadar karena cintainya. Dia menyemprotkan darah ke penggaruk, dan itu bersinar. Satu pukulan dan bunuh semua bawahan yang tersisa. Karena udah terluka dan kecapean, Tongqi hanya perlu menggunakan satu gerakan untuk membawanya ke surga. Saat dia menarik pelatuknya, Tianbang langsung menyemburkan darah dan melukainya. Untuk menghindari darah Tianbang, dia memasuki Gao dan membunuhnya. Untungnya, di saat bahaya, 3 dewa membantu tepat waktu. Tapi Tongqi sekarang jauh lebih kuat, dia tidak lagi takut pada darah dewa. 3 dewa besar mampu bertahan untuk sementara waktu dan terbang. Untuk membuat kekuatan lebih kuat. Sepanjang Tongqi bunuh iblis yang tersisa. Bahkan murid-murid Tao dan iblis bunga Tianbang turut terbunuh. Pil itu dari iblis bunga ke tanah. Dai Tian segera mengenali kekuatan sihir Tianbang dan meletakkannya di tubuhnya. Seluruh tubuh Tianbang bersinar, dan kekuatan sihirnya pulih sepenuhnya. Dia menyerang Gao agar Tongqi bisa kabur. Segera setelah memukulnya, jiwanya hancur. Membunuh iblis kepala juga merupakan kebajikan besar. Selain itu, sisa buku catatan juga terisi penuh.
Buku jasa sekarang membuat Tianbang mengerti arti keselamatan. Jika tidak bisa menyelamatkan umat manusia, apa gunanya pergi ke surga? Dia merobek buku catatan itu. Gunakan jasa sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang dibunuh oleh iblis. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Kisah pembunuhan Tianbang dengan tongki telah menyebar ke seluruh kota. Menjadi permainan yang menyenangkan untuk anak-anak di waktu luang mereka. Warga memuji pahlawan ini. Hanya sekarang kota ini akan memiliki satu pengemis yang kurang ceroboh. Tuilan juga sadar kembali dan secara bertahap pulih. Dia tidak bisa melupakan Tin Bong. Saat dia berdoa kepada Tuhan, sebuah bola api melintas. Di sebuah gunung Tin Bong muncul sebagai seorang pengemis. Tetapi kali ini dia memakai sepatu baru. Cerita berakhir di sini.